Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alpiah. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti lembut tanpa mixer, tanpa ulen. Ini cara buatnya pun sangat mudah dengan bahan-bahan yang sangat sederhana. Ini hasilnya sangat bagus banget, dengan teksturnya serat roti yang sangat lembut ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa saya buatnya dan apa saja bahan-bahan yang saya gunakan, simak terus videonya sampai akhir dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, share, komen, subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk langsung saja kita ke bahan-bahan dan cara buatnya. Pertama, ada 100 ml air hangat yang dicampur dengan 1 saset susu kental manis, atau teman-teman boleh menggunakan susu UHT ya. Kemudian ini dicampur dengan 5 sendok makan gula pasir. Campurkan dan aduk sampai benar-benar gulanya larut. Kemudian tambahkan 1 sendok makan rata ragi instan atau permipan. Lanjut tambahkan 1 butir telur utuh, ini dicampurkan dan diaduk sampai benar-benar larut telurnya dengan bahan lain. Kemudian ini ditutup dan biarkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini ragi instannya sudah terlihat berbuih. Ini tandanya masih aktif raginya. Lanjut, sediakan wadah untuk adonan. Masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan tepung terigu segitiga ya teman-teman. Kemudian masukkan air biang yang telah kita buat tadi. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur. Di tahap ini ya, saya sudah melelehkan margarin. Untuk takarannya seperti yang ada di video, 1 sendok makan munjung. Nah, ini dia sudah dilelehkan margarinnya dan ini sudah dibiarkan agak dingin. Masukkan ke dalam adonan. Sambil terus diaduk-aduk dengan spatula ya, teman-teman. Cukup seperti ini, tidak sampai kalis elastis. Nah, ini dia sudah cukup. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tidak kalis sama sekali, ini adonannya masih lengket. Kemudian ini diistirahatkan, tutup dengan plastik atau serbet bersih. Diamkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, setelah 1 jam ini mengembang 2 kali lipat ya. Lanjut, saya akan pindahkan ke dalam loyang yang sebelumnya telah dilumuri dengan tepung terigu. Jika adonan kelembekan ya teman-teman, tidak perlu khawatir. Kalau sepengalaman saya bikin roti, jika adonan yang kelembekan, banyak-banyak saja tangan dan alas kerjanya lumuri dengan tepung terigu ya, seperti yang ada di video. Kemudian ini dibagi 2. Setelah dibagi 2, kemudian saya akan membaginya menjadi 8 bagian. Lanjut kita rounding ya, satu persatu kita bulatkan. Kemudian diistirahatkan selama kurang lebih 30 menit. Lanjut kita akan mengisinya satu persatu adonan rotinya dengan coklat batangan. Di sini saya menggunakan coklat batangan sebanyak 60 gram. Saya potong kotak-kotak atau sesuai selera teman-teman. Isi, masukkan ke dalam roti yang telah dibulat-bulatkan tadi. Lakukan semuanya sampai dengan
selesai dan terisi dengan coklat batangannya ya, rotinya. Pastikan benar-benar rapat, tidak terbuka supaya nanti coklatnya tidak meluber keluar. Kemudian sediakan loyang. Di sini saya menggunakan loyang bolu. Sebelumnya diolesi dengan margarin supaya rotinya tidak lengket. Masukkan adonan roti yang telah diisi dan dibulat-bulatkan tadi. Kemudian diistirahatkan kembali selama kurang lebih 30 menit. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, kita buka ya. Kemudian olesi dengan air susu hangat atau susu cair. Olesi bagian permukaan rotinya supaya tidak kering ya teman-teman. Kemudian taburi dengan wijen. Jika teman-teman tidak suka, ini boleh dilewatkan ya. Kemudian masukkan ke dalam oven tangkring yang sebelumnya sudah dipanaskan. Panaskan kompor dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan dan panggang rotinya selama kurang lebih 1 jam atau tergantung oven masing-masing. Di 15 menit terakhir saya pindahkan ke bagian atas, ke rak atas, dan lubang atasnya saya tutup ya teman-teman. Nah, ini dia rotinya sudah matang. Kemudian selagi hangat, olesi atasnya dengan margarin dan 1 sendok susu kental manis dicampurkan ke dalam margarin. Ini diolesi bagian permukaan rotinya supaya terlihat lebih glowing, lebih lembut, dan lebih enak tentunya. Nah, sudah terlihat ya sedikit perbedaan ketika sudah diolesi dengan margarin dan susu kental manis. Ini dia hasilnya, sangat benar-benar memuaskan, cantik, mengembang, dan terlihat rotinya sangat empuk. Penasaran seperti apa dalamnya rotinya? Yuk kita intip. Nah, ini dia, seperti ini seratnya, sangat terlihat berserat dan lembut. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, meskipun ini tanpa mixer, tanpa diuleni, hasilnya sangat lembut, empuk. Nah, buat teman-teman yang mau bikin, silahkan coba. Ini sangat mudah ya. Untuk ide jualan juga sangat cocok ya teman-teman, atau sekedar bikin untuk ngemil, sarapan di pagi hari atau sore hari sambil ditemani air susu hangat atau teh atau kopi ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini dan baru bergabung, jika teman-teman suka silahkan di like, share, komen, subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga resep roti lembut ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.